Nisa Febrianti Kili dengan NIM 270-257. Di sini saya berperan sebagai pewawancara. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Elvira Pertama Cornelia Kiuk. Jadi di sini saya berperan sebagai dosen atau narasumber yang akan diwawancarai. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Delviani Angelina Renata Selan dengan NIM 20070200029 bertugas sebagai observer. Oke, di sini kami bertiga berasal dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Psikologi semester 4. Kami akan mempersembahkan role play wawancara terkhususnya di bidang pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah observasi dan wawancara dengan tema keefektifan perkuliahan secara daring di Universitas Nusa Cendana terkhususnya Prodi Psikologi di masa pandemi ini. So, selamat menonton. Selamat siang Ibu. Selamat siang Kakak. Apa kabar hari ini Bu? Baik. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu untuk kesediaan waktunya untuk melakukan wawancara bersama saya. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Loisa Kili, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, program studi psikologi semester 4. Sebelum saya mulai wawancara Ibu, saya izin untuk merecording. Oh, boleh. Baik Bu, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai wawancara kita, ini adalah info konsen untuk Ibu membaca serta menyetujuinya. Silakan Bu. Baik Ibu, terima kasih telah menyetujui ini. Dan kita akan memulai sesi wawancara kita pada siang hari ini. Baik Ibu, kita akan memulai pertemuan kita. Yang pertama Bu, menurut pendapat Ibu terkait dengan perkuliahan ini, kan sekarang di masa pandemi COVID. Jadi menurut pendapat Ibu, bagaimana sih metode pembelajaran daring di Universitas Undana terkhususnya di Prodi Psikologi? Menurut pendapat saya ya, metode pembelajaran daring di Universitas Nusa Cendana Prodi Psikologi itu sudah bagus. Memang awal kuliahnya itu pada tahun 2020 itu sudah mulai kuliah daring. Jadi mahasiswa itu dituntut untuk harus belajar mandiri supaya dosen itu tidak lagi menuntun seperti siswa gitu. Karena kan sudah kuliah gitu. Apalagi kan dilanda dengan COVID, jadi harus dituntut untuk melakukan pembelajaran daring. Nah, itu kami tidak bisa melawan, tetapi harus terus mengikuti, karena itu sebuah peraturan. Jadi Undana mengikuti itu pada tahun 2020 itu dan menuntut mahasiswa untuk melakukan pembelajaran daring. Ada efektifnya mahasiswa itu melakukan pembelajaran daring dan juga tidak. Oh gitu ya Bu. Jadi ada pada saat pembelajaran daring itu ada efektif serta tidak efektifnya. Iya. Contoh efektif dan tidak efektifnya seorang mahasiswa itu gimana Bu? Kalau efektifnya itu karena mahasiswa itu bisa mencari informasi itu lewat internet, karena kita itu pasti dituntutnya karena online, jadi mahasiswa itu dituntut untuk melakukan segalanya itu lewat internet, jadi mengakses semua materi juga internet, melakukan hal-hal baru itu lewat internet gitu, semuanya itu dilakukan dengan internet. Itu efektif juga, tapi ada tidak efektifnya itu karena mahasiswa sering mengeluh tentang jaringan kuota gitu, apalagi mahasiswa yang tinggalnya itu di pelosok-pelosok di desa-desa itu sering mengalami kendala dengan jaringan. Itu sering sekali mereka mengeluh karena jaringannya tidak begitu baik. Tetapi dalam proses perkuliahan daring itu kami sudah
sudah membicarakan ini dengan mahasiswa, sudah melakukan kesepakatan untuk sebelum melakukan perkuliahan mereka harus mencari tempat yang bisa maksimal jaringannya bagus lah. Jadi supaya pada saat melakukan proses pembelajaran ini mereka tidak mengalami kendala gitu. Kalaupun mereka mengalami kendala, mereka bisa langsung memberitahu kepada kami supaya kami bisa memakluminya. Gitu ya Bu. Berarti kalau misalnya dalam perkuliahan ini misalnya jaringan mahasiswa kurang baik, berarti ada konsekuensinya tidak untuk mahasiswa? Kalau jaringannya kurang baik itu kan sebelumnya itu mereka sudah memberitahu kami, jadi nanti kami kasih tahu. Kalau saya sendiri itu kan mereka harus membuka kamera gitu, on cam gitu, supaya saya bisa mengetahui apa yang sedang mereka, apakah mereka sedang memang menyimak materi yang saya jelaskan atau tidak. Tapi nanti saya akan berikan bagi mahasiswa yang kalau memang jaringan tidak baik itu setelah selesai saya akan memberikan tugasnya itu boleh berupa membuat video penjelasan tentang materi gitu. Jadi poin-poin materi yang saya jelaskan itu harus dijelaskan lagi menurut pendapat mereka. Gitu ya Bu. Nah baik Bu, siapa saja yang diizinkan untuk mengikuti perkuliahan secara daring di Universitas Nusa Cendana, terkhususnya di prodi psikologi Bu? Oke, kalau untuk mahasiswa sendiri yang diizinkan untuk melakukan proses pembelajaran daring di Universitas Nusa Cendana khususnya psikologi itu dari awal kan itu semua mahasiswa wajib ya, itu dari awal tahun 2020 itu semua mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran daring. Tetapi karena sekarang pandeminya sudah kurang ya, jadi sekarang itu kami sudah fokus pengumpulan daring itu kepada mahasiswa semester 6 dan 8. Kalau untuk mahasiswa semester 2 dan 4 itu sudah kami izinkan untuk melakukan proses perkuliahan secara offline di kampus. Supaya apa? Karena mereka ini dari awal masuk kuliah itu online, tidak pernah kami ketemu tidak secara langsung menatap muka, jadi tidak melakukan secara offline. Jadi biarkan mereka itu merasakan perkuliahan secara offline di kampus supaya bisa mengenal lingkungan, teman, juga bisa saling berkomunikasinya lebih bagus, karena dalam proses pembelajaran daring itu kan kita bisa saja miskomunikasi ya. Jadi ya untuk sekarang ya fokus kami itu kepada semester 2 dan 4 itu untuk melakukan proses perkuliahan offline, tapi dengan ketentuan bahwa mereka sudah harus vaksin pertama dan kedua. Jadi vaksinnya itu sebelum melakukan offline itu mereka sudah harus memasukkan surat vaksinnya itu kepada setiap ketua kelas untuk dimasukkan ke kemahasiswaan, dan dari situ nanti bisa kami lengkap untuk mengizinkan mahasiswa siapa-siapa saja yang boleh mengikuti perkuliahan offline. Oh, jadi untuk perizinan untuk mengikuti kuliah secara offline mereka harus diwajibkan ya Bu untuk melakukan vaksinasi. Iya. Terus Bu, apakah kan sekarang kan fokusnya untuk semester 2 dan semester 4 untuk melakukannya secara offline. Apakah dalam perkuliahan itu dalam waktu apakah secara efektif untuk 1 hari full di kampus atau waktunya dikurangi untuk jam antara ada tetap muka antara mahasiswa dan dosen Bu? Kalau untuk sekarang ini karena pandemi belum berakhir ya, jadi kami juga belum bisa memaksimalkan mereka harus sepenuhnya di kampus gitu. Jadi offline itu juga per shift. Nah waktunya itu dibagi saat kalau contohnya nih mata kuliah 6 SKS, nanti waktunya itu dikurangi gitu. Kalau 3 jam ya kami kurangi menjadi 2 jam saja contohnya gitu. Jadi tidak sepenuhnya itu di kampus, nanti sisa waktunya itu dibuatkan tugas gitu untuk mahasiswa melakukannya di rumah. Oh, jadi tidak efektif ya untuk waktunya Bu di kampus ya? Iya. Kapan nih Bu ditetapkan
metode pembelajaran daring di Universitas Nusa Cendana, terkhususnya di Prodi Psikologi. Oke, kalau mengenai kampanye itu dari mulai awal tahun 2020 itu kami sudah melakukan proses pembelajaran daring waktu COVID. Mulai awalnya COVID muncul di negara Indonesia, itu proses perkuliahan secara offline diberhentikan supaya kami melakukan secara online, mengingat bahwa takutnya mahasiswa maupun dosen itu terkena COVID-19 dan infeksi, sehingga kami harus memberhentikan proses perkuliahan secara offline di kampus dan melakukannya secara online. Oh, jadi untuk awal perkuliahan online dimulai ini jadi awal masuknya COVID-19 ya Bu? Iya. Kita lanjut ya Bu. Jadi kapan terjadi perkuliahan online atau perkuliahan daring di Universitas Nusa Cendana, terkhususnya di Prodi Psikologi Bu? Oke, kalau untuk perkuliahan daring sendiri itu dilakukan sejak awal pandemi tahun 2020, itu sudah melakukan proses pembelajaran daring untuk semua mahasiswa. Jadi bukan hanya untuk psikologi juga sih, tapi untuk Universitas Nusa Cendana itu sudah dilakukan perkuliahan daring itu dari awal pandemi, karena kita dari awal pandemi itu kita takut kalau mahasiswa maupun dosen ini terinfeksi dengan virus, jadi dengan virus COVID-19. Jadi waktu awal pandemi masuk, COVID-19 masuk itu ke Indonesia, kita langsung memberhentikan proses pembelajaran. Jadi bukan hanya diberhentikan lalu ada yang ke kampus, tidak, itu semuanya diberhentikan, mau dosen maupun mahasiswa juga tidak boleh ke kampus dulu. Oh, berarti awal untuk melakukan perkuliahan secara daring ini dimulai dari awal mula juga saat COVID-19 merajalela di dunia ya Bu, gitu? Iya, itu lebih ke waktu dia sudah masuk ke Indonesia, itu memang kami langsung memberhentikan proses pembelajaran daring, karena selain mengikuti aturan pemerintah, kita juga harus menjaga diri kita, juga menjaga diri orang lain. Kita lanjut ya Bu. Di mana sih perkuliahan online dilakukan antara pertemuan dosen dan mahasiswa selama masa pandemi ini di Universitas Nusa Cendana Prodi Psikologi terkhususnya Bu? Oke, kalau untuk perkuliahan daring itu di mana ya kami mulainya itu kami melakukannya lewat beberapa aplikasi. Itu juga bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Learning, bisa lewat Google Meet, bisa lewat Zoom, bisa lewat email, dan juga Google Classroom gitu. Jadi mungkin saya jelaskan satu-satu. Itu kalau ada beberapa dosen yang menggunakan WhatsApp saja, itu ada juga, tapi nanti dia juga akan menggunakan email, sesekali menggunakan Google Meet. Terus ada dosen juga yang menggunakan e-learning, tapi e-learning itu mereka banyak menggunakan khususnya hanya untuk mengumpulkan tugas, juga hanya untuk mengabsen gitu. Karena kalau melakukannya secara terlalu banyak mahasiswa yang mengakses, nanti jaringannya e-learning untuk masuk itu susah gitu. Terus kalau untuk Zoom itu bagus, banyak mahasiswa, banyak dosen yang memakai Zoom untuk record, banyak dosen yang memakai itu. Juga ada Google Meet, sekarang ini lebih banyak dominan memakai Google Meet, karena Google Meet itu banyak tidak membutuhkan terlalu begitu sinyal yang bagus gitu. Jadi selanjutnya itu ada email, tapi email hanya untuk mengirim tugas mereka gitu. Jadi dari penjelasan Ibu, berarti yang lebih dominan itu Google Meet ya Bu? Iya, Google Meet. Google Meet yang lebih dominan dibandingkan beberapa aplikasi yang tadi Ibu sebutkan. Iya. Kami juga menggunakan Google Classroom itu, tapi Google Classroom-nya itu menggunakan itu harus diakses. Nanti kan dibuat dulu kelasnya, terus dikirim kodenya untuk kelas, dan mereka gabung. Tapi di Google Classroom juga itu hanya untuk mengirim tugas, itu hanya bisa mengerjakan tugas dan mengirim. Bisa juga mengabsen lewat Google Classroom. Ada beberapa dosen yang menggunakan Google Classroom, ada beberapa yang tidak. Nah, kan kuliah online ini menggunakan beberapa aplikasi. Apakah keefektifan mahasiswa untuk mengikuti kuliah ini meningkat atau semakin menurun kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya
kami menggunakan sekarang lebih banyak menggunakan Google Meet itu karena lebih efektif. Kalau menggunakan Zoom itu harus membutuhkan kuota dan juga sinyal yang bagus. Nah kalau Google Meet kan bisa juga kuotanya sedikit tapi bisa masuk gitu. Tapi kami lebih banyaknya itu pertemuan secara Google Meet, itu Zoom itu tidak terlalu lama supaya nanti selanjutnya itu akan diberikan tugas seperti melakukan video itu nanti diupload di YouTube. Jadi kami juga menggunakan YouTube. Mereka akan menguploadnya di YouTube, Google Drive. Baru dari situ dosen akan menyuruh mahasiswa untuk mengakses lalu memberikan tanggapan terhadap video itu. Jadi perkuliahan dengan metode pembelajaran di Universitas Nusa Cendana, khususnya prodi psikologi, tadi kan dari penjelasan Ibu sebelumnya bahwa efektif. Nah, contohnya seperti apa Bu keefektifan dalam metode pembelajaran ini? Kan kembali lagi ke awal tadi kan saya sudah sempat singgung ya, dia itu efektif karena memang waktunya itu lebih fleksibel, terus ada juga wawasannya makin luas tentang internet ya, terus ada juga mereka itu bisa mengakses wawasannya itu, mereka bisa mengakses itu berbagai aplikasi yang awalnya mereka tidak tahu itu gimana cara mengaksesnya. Itu kan bisa dari awalnya itu bisa ada aplikasi yang mereka bisa akses yang lewat tutorial gitu, terus mereka diajarkan untuk hidup belajar mandiri, jadi tidak dituntun oleh dosen seperti menuntut siswa gitu. Jadi mereka bisa dituntun untuk belajar mandiri gitu. Terus waktunya fleksibel karena apa? Ada mahasiswa waktu kuliah offline itu mereka tidak mengikuti perkuliahan, mereka bolos, mereka tidak datang gitu. Mereka yang terlambat juga pulang gitu, mereka tidak mau mengikuti, apalagi khususnya laki-laki. Tapi waktu mulai dengan perkuliahan online itu semua absennya itu ada setiap hari, walaupun mungkin terkadang mereka tidak mengikuti, mereka mungkin hanya mengikuti masuk di dalam ruangan, tetapi habis itu mereka tidur lah, mereka pergi jalan-jalan, itu kami tidak tahu. Tapi kan habis itu langsung diberikan tugas. Nah tugas itu wajib mereka kerjakan, karena di situ kan kami memberikan konsekuensi ya. Kalau tidak mengerjakan tugas lebih dari 3 kali itu berarti mereka harus mengulang di tahun depan. Jadi karena mungkin takut, karena mungkin nanti diulang lagi, program ulang lagi, sehingga mereka juga lebih efektif dalam melakukan proses belajar ini. Jadi mereka mengerjakan tugas dengan baik, mereka mengumpulkan tepat waktu. Ada juga yang terlambat tapi mereka bisa mengerjakan gitu. Jadi untuk pengumpulan tugas yang terlambat, apakah memiliki konsekuensi terhadap dampak nilai mereka atau tidak Bu? Oke baik, kalau untuk konsekuensi pengumpulan terlambat itu ada beberapa dosen yang melakukan konsekuensinya itu berat ya, seperti kalau terlambat udah tidak diterima lagi itu. Tapi kalau saya sendiri itu tidak masalah, yang penting diberitahukan seperti apa masalahnya, apa problemnya pada saat mengumpulkan tugas. Nanti di chat saya, chatnya saya biar saya tahu gitu. Nanti memang nilainya agak dikurangkan karena terlambat. Berarti disertai alasan ya Bu. Iya. Kalau untuk terlambat mengumpulkan tugas itu alasannya apa, diberitahukan untuk memudahkan atau diberi keringanan untuk konsekuensinya gitu ya Bu. Nah tadi Bu jelaskan sebelumnya bahwa dalam perkuliahan secara daring ini terjadi kendala-kendala. Nah bagaimana solusi menurut Ibu terkait dengan kekurangan atau kendala-kendala yang dialami saat proses pembelajaran atau metode pembelajaran daring di Universitas Nusa Cendana, terkhususnya di prodi psikologi Bu? Menurut saya beberapa solusi untuk kendala seperti yang pertama tentang jaringan itu, kalau solusi dari saya sendiri ya, saya akan memberikan keringanan bagi mahasiswa. Namun saat saya sudah memberitahukan kepada mereka dulu bagaimana mereka harus memberitahu kepada saya di tempat mereka itu terjadi jaringan seperti ini. Nanti saya akan memberikan keringanan untuk mereka, dan juga harus saya akan memberitahukan kepada mereka untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti perkuliahan. Jadi minimal
kalau saat proses belajar dengan saya itu minimal sebelum masuk 15 menit sebelum masuk itu kan pasti mereka harus pergi mencari sinyal yang baik dulu baru mereka bisa mengakses. Nah, saat mereka tidak menemukan sinyalnya masih tidak baik, mereka bisa japri saya dan saya akan memberikan keringanan, tapi tidak untuk setiap hari keringanannya. Kalau seandainya setiap hari pasti kan mereka juga akan membuatnya secara ringan terus, jadi setiap harinya mereka tidak mengikuti perkuliahan alasan jaringan. Jadi di situ juga nanti kami melihat untuk bisa memberikan keringanan. Terus keringanan kan tidak mungkin selama perkuliahan selama 1 semester ibu selalu memberikan keringanan ke mereka. Atau apakah ada batas keringanan yang ibu berikan kepada mahasiswa saat terkendala jaringan kah atau ada masalah-masalah lain tentang metode pembelajaran ini? Oke, baik. Kalau itu memang tidak seterusnya ya, karena kalau seterusnya berarti mahasiswa itu menganggap enteng, sehingga saat kalau proses belajar mereka malas masuk, mereka bisa saja bilang kendala jaringan bu, saya kendala jaringan, berarti kan diizinkan gitu. Ternyata tidak, nanti keringanannya itu tidak melebihi 3 kali seperti pembukaan tugas. Jadi saat kalau mereka bilang ibu saya kendala jaringan, nanti saya akan memberikan tugas kepada mereka untuk membuatkan video saja. Nah saat itu nanti kan minggu depannya itu akan ketemu lagi. Kalau mereka masih kendala jaringan, saya akan bertanya dulu. Minggu lalunya kan saya sudah kasih tahu untuk mencari tempat yang ada jaringannya gitu. Jadi kalau lebih dari itu nanti saya sudah konsekuensinya itu mengulang lagi di tahun depan gitu, program ulang. Terus selain kendala tentang terkaitnya kurang maksimalnya jaringan, kendala-kendala apa lagi yang dihadapi saat melakukan proses pembelajaran online ini bu? Oke, ada juga kendala lain itu seperti mahasiswa ini ada yang saat kita berbicara, kita menjelaskan, saat kita bertanya mereka tidak menjawab gitu. Nanti giliran kita sebelum mereka bertanya, mereka juga tidak bertanya. Itu salah satu kendala ya, tidak tahu itu masalah pengetahuan mereka atau takut atau malu atau memang mereka tidak berada di ruang tersebut. Tapi maka dari itu solusinya itu yaitu setelah melakukan pembelajaran proses belajar mengajar itu kami sebagai dosen harus menerapkan tugas, harus memberikan tugas yang harus mereka kerjakan, dan mereka mengumpulkan secara individu maupun per kelompok supaya kita bisa tahu kemampuan kognitif mereka. Tapi kan kalau secara kelompok untuk tugasnya ada yang nebeng nama, ada yang kerja secara maksimal, ada yang cuma ikut-ikut saja. Itu gimana cara penilaian ibu sebagai seorang dosen? Kalau soal itu kan kita tidak tahu saat itu mereka bekerja sama atau mereka hanya satu orang saja yang kerja. Itu kita tidak tahu karena kalau kita sudah berikan tugas untuk kelompok itu berarti mereka otomatis mengerjakannya sendiri per kelompok mereka. Entah mereka kerja di rumah atau di tempat manapun kami tidak tahu. Tapi waktu memberikan tugas itu kami sudah memberitahu bahwa pada saat kalian mengerjakan tugas, jika mendapati teman kalian tidak mengerjakan tugas, kalian boleh langsung japri saya, tidak perlu kalian harus memberitahu. Jika kalian sudah memberitahu dia dan dia tidak mau mengikuti, kalian boleh japri saya, nanti poinnya saya akan potong. Begitu ya Bu, jadi ada konsekuensi untuk teman-teman atau mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas dulu? Iya, ada. Baik Ibu, terima kasih untuk telah melakukan wawancara bersama saya. Dan demikian juga proses atau sesi wawancara kita pada siang hari ini. Mohon maaf Bu sekali lagi telah mengganggu waktu siang-siang Ibu untuk beraktivitas di luar atau beristirahat. Saya mohon maaf sekali lagi Bu. Iya, sama-sama dan tidak apa-apa. Terima kasih Bu, saya permisi. Baik, saya Delviani Selan dan saya sebagai observer di sini untuk memberikan kesimpulan atas pengamatan yang telah saya lakukan kepada kedua teman saya yang telah melaksanakan role play dalam wawancara di bidang pendidikan. Nah, wawancara ini merupakan wawancara dengan tujuan untuk mengetahui keefektifan perkuliahan secara daring di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, terkhususnya di bidang prodi psikologi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke jenis pertanyaan tertutup. Nah, dalam proses wawancara berlangsung, kami sudah melakukan prosedur yang sesuai, yaitu yang pertama adalah kami membangun raport dengan narasumber sehingga narasumber merasa aman, nyaman, dan juga
leluasa untuk memberikan informasi yang diinginkan oleh pewawancara. Kedua juga kami memberikan informed consent kepada narasumber sebagai bentuk persetujuan dan juga kesepakatan bersama bahwa selama proses wawancara berlangsung akan dan telah direcording sebagai data mentah untuk kami miliki. Yang berikutnya, saya akan memberikan hasil kesimpulan saya atas wawancara yang telah diroleplaykan tadi. Nah, ternyata perkuliahan secara daring di Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat, terkhususnya di bidang prodi psikologi, telah dimulai pada tahun 2020, tepatnya pada saat COVID-19 masuk ke wilayah Indonesia. Nah, ternyata perkuliahan secara online ini sebagai bentuk peralihan dari perkuliahan secara offline yang telah diberhentikan secara resmi oleh pemerintah, terlebih khususnya adalah Kementerian Pendidikan, sebagai bentuk kepatuhan dan juga penerapan protokol kesehatan. Salah satunya adalah physical distancing. Nah, dalam perkuliahan secara daring yang dilakukan ternyata menuntut dosen dan juga mahasiswa untuk lebih dekat dengan teknologi, untuk menguasai teknologi lebih mendalam. Nah, pada era ini kita memasuki era industri 5.0 dan ini menuntut kita semua untuk bisa beradaptasi dengan keadaan pandemi seperti ini. Nah, ternyata perkuliahan secara daring ini sangat-sangat memiliki kelebihan dan juga keuntungan untuk kita semua, terkhususnya dalam perkuliahan, di mana dosen dan juga mahasiswa bisa melangsungkan perkuliahan ini atau pertemuan secara daring ini di aplikasi-aplikasi yang memang sudah disarankan dan juga telah disebutkan oleh dosen psikologi tadi atau narasumber kita tadi bahwa bisa melewati Zoom, Classroom, Jmeet, Teams, dan juga Learning dan juga aplikasi-aplikasi lainnya. Untuk mengetahui keefektifan mana yang sering digunakan itu tergantung daripada dosennya sendiri. Nah, dalam perkuliahan secara daring pun memberikan kesempatan kepada dosen dan juga mahasiswa untuk bisa mengikuti perkuliahan dimanapun mereka berada, dengan catatan mereka harus memiliki jaringan yang stabil dan juga kuota yang mencukupi. Nah, tetapi ternyata di balik kelebihan-kelebihan yang ada tersempil banyak juga kekurangan. Salah satunya adalah pada masa pandemi ini banyak sekali mahasiswa juga mengambil keputusan untuk pulang ke kampung halaman mereka, yang mana ternyata tidak memiliki jaringan yang stabil. Akhirnya mereka pun juga sulit untuk mengikuti perkuliahan secara daring. Dalam hasil wawancara, proses wawancara yang telah diberlangsungkan tadi, ternyata solusi yang diberikan oleh dosen tersebut, mahasiswa diizinkan untuk tidak mengikuti perkuliahan tetapi diberi konsekuensi untuk mengerjakan tugas. Di balik itu pun juga dosen berharap agar mahasiswa menjapri atau memberitahukan kondisi mereka terhadap dosen sehingga nilai mereka tidak begitu saja kosong dan mereka tetap bisa mengikuti perkuliahan sebagaimana biasanya. Nah, ternyata keringanan-keringanan yang diberikan adalah memberikan tugas mungkin dalam bentuk video, PPT ataupun makalah yang ternyata bisa dikirimkan secara file, tidak dikirimkan secara hard copy, sehingga ini hanya membutuhkan jaringan dan juga kuota. Di balik itu juga dosen pun memberikan keringanan berupa mereka dalam mengikuti perkuliahan tidak on cam tetapi dalam posisi off cam. Nah, di balik itu juga ternyata memiliki kekurangan juga karena banyak juga mahasiswa yang ternyata dalam pertemuan secara daring ini mereka hanya nebeng nama, di mana mereka hanya mengisi nama mereka sebagai bentuk absen dalam link, tapi ternyata mereka tidak berada di dalam ruang pertemuan tersebut, atau mereka ada dalam ruang pertemuan tersebut tetapi tidak dengan fisik mereka, tapi HP mereka atau akun mereka. Nah, di situ pun juga dosen ini memberikan solusi bahwa ini tergantung dan kembali lagi kepada dosen tersebut untuk mengembangkan komunikasi secara aktif dua arah, sehingga menuntut atau membuat mahasiswa harus tetap stay di dalam pertemuan meeting, di dalam pertemuan secara daring yang dilakukan, yakni dengan diskusi ataupun memberikan pertanyaan atau memberikan umpanan banyak pertanyaan ataupun juga pendapat daripada mahasiswa. Nah, di balik itu juga
dosen dan juga mahasiswa dituntut untuk saling bertukar pikiran, karena di masa pandemi daring seperti ini terbuka sekali wawasan mereka dan wawasan kita pun, karena biayanya terjangkau, kita lebih fleksibel dan juga mudah sekali untuk mengakses materi-materi baik secara file yaitu lewat ebook juga bisa, dan apalagi sudah ada aplikasi WhatsApp yang juga bisa digunakan sebagai proses pembelajaran daring atau perkuliahan. Nah, dari kekurangan-kekurangan yang ada, solusi pun sudah diberikan oleh narasumber tadi. Jadi untuk mengetahui bahwa apakah efektif perkuliahan secara daring ini atau tidak, sebenarnya ini tergantung daripada mereka yang menjalani. Semuanya akan efektif jika mereka menjalaninya sesuai dengan prosedur yang ada, yakni mahasiswa dan dosen tahu bahwa ketika perkuliahan dimulai 15 menit sebelum mereka sudah harus ada di dalam ruangan, ataupun mereka harus mencari tempat dengan kondisi jaringan yang stabil. Dan dibalik itu pun juga dosen berharap bahwa anak-anak mahasiswanya sebagai bentuk bahwa mereka hadir dalam perkuliahan, mereka harus on cam atau membuka kamera mereka, sehingga mereka tidak dicurigai hanya nebeng nama ataupun hanya mengerjakan atau mengisi absen dalam link tersebut. Demikian kesimpulan yang bisa saya berikan sebagai observer dari hasil roleplay wawancara yang telah diroleplaykan oleh kedua teman saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam proses memenuhi tugas ini. Semoga ada kritik dan juga saran baik dari teman-teman maupun dari ibu dosen sebagai bentuk kami memperbaiki tugas-tugas kami ke depannya.